Saya Asma Hafiza Al-Khairiyah dengan NIM F1E1220039 dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Sistem Informasi dan dari ruang R002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi dari pertemuan kelima sampai dengan pertemuan ketujuh dengan dosen pengampu Bu Dewi Lestari Eskom MSI. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Dimulai dari presentasi pertama, yaitu rangkuman materi pada pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang 4 macam pengetahuan. Di sini menurut Burhanuddin Salam. Jadi, ada 4 macam pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan biasa atau disebut dengan common sense. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contohnya itu air yang digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau yang menyebabkan kekeringan, dan lain sebagainya. Lalu ada pengetahuan kedua, yaitu pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Seperti pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya tentang ilmu pengetahuan planet, tata surya, atau tentang bumi yang berputar pada porosnya, air yang termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan banyak lagi. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Nah, jadi pengetahuan filsafat ini diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contoh, kita ambil ada filsafat yang mengatakan hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan banyak lagi pengetahuan filsafat lainnya. Yang terakhir, ada pengetahuan agama. Kita pasti tahu ya pengetahuan agama itu seperti apa. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agamanya. Seperti kita, para pemeluk agama Islam, maka kita wajib meyakini apa saja yang ada di agama Islam. Next. Selanjutnya ada pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata pengetahuan? Ya, pastinya adalah informasi, gagasan, terus hal-hal dasar kita belajar, dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, jadi tuh pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Nih, jadi pengetahuan itu bukan hanya bisa didapat dengan belajar, tetapi pengalaman juga bisa memberikan kita pengetahuan. Pengetahuan menurut beberapa ahli di Indonesia. Yang pertama, menurut Bapak Muhammad Hatta, beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Lalu yang kedua ada Dadang Ahmad S. Menurut beliau, pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Lanjut ada jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah
Ya, pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realistis, penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Jadi pengetahuan langsung ini tanpa perlu kita belajar pun, kita sudah tahu. Seperti pohon, oh itu pohon, itu rumah, itu mobil, nah seperti itu. Lalu pengetahuan yang kedua, ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung atau mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan. Ya, jadi kalau pengetahuan tak langsung ini kita harus belajar dulu, kita harus mengalami banyak hal, kita harus punya banyak pengalaman. Nah, baru deh kita dapat pengetahuan yang belum pernah kita dapat sebelumnya. Lalu pengetahuan ketiga, pengetahuan indrawi adalah suatu yang dicapai dan diraih melalui indra lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke dalam pikiran melalui indra penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media-media indra lahiriah ini akan tetapi pikiran kita tidak seperti slice foto di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indra tersimpan di dalamnya. Pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indra-indra lahiriah. Nah, jadi pengetahuan indrawi ini dihasilkan dari indra-indra kita seperti indra penglihatan, indra rasa, lalu indra peraba, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melihat pohon, wah ternyata bentuknya seperti itu, wah ternyata di pohon itu ada ini, ya begitulah kurang lebih. Lalu pengetahuan konseptual. Pengetahuan yang keempat ini tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Lalu pengetahuan yang kelima, ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Pengetahuan universal, lanjut pengetahuan universal yang keenam, terakhir. Pengetahuan universal, jelas ya, universal berarti pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Baik, kita lanjut lagi yang ada tentang fungsi pengetahuan secara umum. Jadi fungsi pengetahuan secara umum ini ada 3. Yang pertama itu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Nah, apa yang dimaksud dengan menjelaskan? Jadi maksud dari menjelaskan itu adalah menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Lalu meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Nah, terus yang terakhir ada mengendalikan. Mengendalikan, yang dimaksud mengendalikan adalah bukan kayak mengendalikan apa-apa, bukan, tapi mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Jadi kalau misalnya nih ya, kita ambil contoh kasus
ada orang yang pingsan. Nah, kita tahu pertolongan pertama untuk orang yang pingsan, bagaimana cara mengembalikan kesadarannya lagi. Nah, dengan pengetahuan itu kita mencoba untuk mengendalikan situasinya. Baik, lanjut. Ada kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Ada beberapa pengertian kesadaran menurut para pakar. Ada Freud. Menurutnya, pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Yang kedua ada Carl Gustav Jung. Dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi dari 3 macam, yang mana satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif, dan ketidaksadaran pribadi. Fungsi kesadaran juga ada 3. Yang pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan. Jadi kalau kita membuat keputusan ya harus sadar. Kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan yang merencanakan atau yang udah direncanain. Yang ketiga, ada dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku dalam keadaan sadar. Terus lanjut, ada skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis atau skeptisme. Ada yang tahu apa itu skeptisme? Jadi, skeptisme itu adalah sikap yang meragukan kebenaran atau mengunggulkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis ini berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme berasal dari kata Yunani yaitu skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Para skeptis pada awalnya adalah orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, skeptisisme mutlak atau universal. Yang ketiga, skeptisme nisbi atau partikular. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang. Kenapa dilarang? Karena mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi dalam menyampaikan sebuah informasi. Contohnya tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah, karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Yang ketiga ada relatif. Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembandingan atau acuan untuk dapat menentukan lainnya. Jadi dia perlu perbandingan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Jadi dia dapat menentukan mana benda yang yang lebih bagus gitu. Dan dia juga dapat membuktikan dengan cara membandingkan benda tersebut dengan yang menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan dalamnya. Jadi kesimpulan yang telah kita ambil dari rangkuman ini adalah pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama.
Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Oke, lanjut ke rangkuman materi pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Pertama-tama kita bakal membahas dulu tentang kebenaran ilmiah. Jadi, apa itu kebenaran ilmiah? Nah, kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu kata kebenaran dan ilmiah. Menurut KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Jadi, kalau misalnya ada pengetahuan yang tidak terdapat kebenaran yang bersifat ilmiah, berarti kemungkinan dia bukan pengetahuan ilmiah. Oke, next. Kebenaran ilmiah. Masih membahas tentang kebenaran ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja, air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman kebenaran pengetahuan biasa menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap keberadaan harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kira-kira dapat nggak ya? Nah, kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika, garis bawahi, jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Nah, cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Jadi kesimpulannya, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah kebenaran ilmiah itu sendiri. Jadi kalau misalnya ilmiah itu tidak benar, ya nggak bisa jadi kebenaran. Terus yang kedua, tanggung jawab moral. Maksud dari tanggung jawab moral ini ya kita kalau mau membuat alat tadi, itu ya jangan untuk berperang. Buatlah alat yang berguna bagi kehidupan manusia, yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Dapat memudahkan kehidupan manusia, dapat membantu kehidupan sehari-harinya. Jangan malah makin memperumit masalah. Lanjut, ada pengertian dan teori-teori kebenaran. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Ada beberapa teori tentang kebenaran. Kita masuk ke teori yang pertama. Ada teori koherensi atau konsistensi. Teori apa itu? Kita cari tahu. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntuhan pernyataan.
pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contoh, segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Penggaris ini berbentuk segitiga. Jadi, jumlah sudut penggaris ini adalah 180 derajat. Jadi gitu, kalau teori kebenarannya berkaitan keruntutan pernyataannya. Teori yang kedua, ada teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori ini menyatakan kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Contoh, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Benar sih. Jadi kalau misalnya ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berarti kalau kata si teori ini itu bukan kebenaran. Teori yang ketiga ada teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Teori yang keempat ada teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Kita ambil contohnya mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Teori yang kelima ada teori konsensus. Teori ini menyatakan suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Yang keenam, ada teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis gramatika yang baku. Yang keenam, ada teori kebenaran semantis. Jadi memiliki arti maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan. Juga memiliki arti yang bersifat definitif. Lanjut, ada teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi, menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran atau fungsi pernyataan itu mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ada teori kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja. Dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena pada dasarnya, apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama dengan yang masing-masing saling. Yang terakhir, ada agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Mereka selalu ingin tahu itu benar atau salah. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan rasion manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Oke, kita lanjut lagi.
ada sifat-sifat kebenaran. Jadi sifat kebenaran ini ada 3. Apa aja sifatnya? Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional, logis. Jadi kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposial atau premis-premis tertentu. Sifat yang kedua ada sifat empiris dan kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Jadi kesimpulannya tuh sifat empiris ini perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau misalnya dia nggak nyata, berarti nggak masuk sifat empiris. Lalu ada sifat yang ketiga, ada sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah sifat yang menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yang memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Next. Yang terakhir ada presisi. Apa itu presisi? Ada yang pernah mendengar kata presisi? Jadi, presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. So, kesimpulan pada materi ini, pada rangkuman materi ini adalah kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Poin yang kedua, ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa. Karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih, dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Poin yang terakhir, ada peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungannya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafat, tidak hanya terbatas untuk faktawi dan khusus tetapi juga yang non-faktawi bahkan lebih. Sekarang kita lanjut lagi ke rangkuman materi ke-7 atau rangkuman materi yang terakhir. Pada rangkuman materi ini kita akan membahas tentang hukum ilmiah. Dimulai dari materi hukum ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata hukum ilmiah? Jadi, hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan bahwa hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah, bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B, dalam bentuk hukum, hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Lalu kita masuk ke teori ilmiah.
Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Dalam ilmu pengetahuan, pengertian teori lebih kaku, yakni teori haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terpantau dan dapat membuat prediksi yang dapat diuji. Ada 8 ciri-ciri teori ilmiah. 8 ciri-ciri ini diidentifikasi oleh Bill Newton Smith. Yang pertama ada observational nesting. Ciri yang kedua ada fertility. Yang ketiga ada track record. Yang keempat ada inter-theory sport. Yang keempat ada smoothness. Yang kelima ada internal consistency. Yang keenam ada compatibility with well-grounded metaphysical belief. Yang ke-8 atau terakhir ada simplicity. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Nah, sebelum terbentuk hukum ilmiah, sifat hukum ilmiah itu ada 3, yaitu bersifat netral, universal, dan sifatnya lebih pasti. Sedangkan untuk terbentuknya hukum ilmiah, jika dilihat secara garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastian, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya, ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Jadi, teori dan hukum ilmiah merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis dengan suatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu yang tidak sengaja atau kebetulan. Lalu ada teori hukum. Teori menempati kedudukan yang penting. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan hukum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, berfungsi untuk bereksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Jadi menurut si Imre Lakatos ini, teori itu tidak bakal habis, tidak bakal musnah. Tapi ya memang kan banyak sekarang teori-teori yang bermunculan, dan menurut dia teori itu berisi 4 poin tadi. Sekian rangkuman materi pertemuan ke-7. Jadi kita sudah berada di akhir pembahasan materi. Jadi pembahasan materinya sudah lengkap, yaitu rangkuman materi ke-5 sampai ke-7 sudah kita bahas. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata atau kalimat, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.